Real Madrid berhasil lolos ke final Liga Champions setelah menang dramatis 2-1 atas Bayern Munchen pada leg kedua semifinal. Madrid unggul dengan agregat 4-3 dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Meskipun Manuel Neuer menjadi penyelamat bagi Bayern dengan beberapa penyelamatan penting, Real Madrid tetap mendominasi pertandingan. Gol pembuka Bayern dicetak oleh Alphonso Davies, tetapi Madrid berhasil menyamakan kedudukan dan menambah gol melalui Joselu. Meskipun Bayern mencetak gol lagi lewat Matthijs de Ligt, gol tersebut tidak disahkan karena offside. Laga pun berakhir dengan skor 2-1 dan Madrid pun lolos ke final Liga Champions. Kylian Mbappe dan Paris Saint-Germain kembali kecewa setelah tersingkir di babak semifinal Liga Champions oleh Borussia Dortmund dengan agregat 2-0. Meski memiliki dominasi dalam penguasaan bola dan tembakan, PSG gagal mencetak gol dan kebobolan melalui sundulan Mats Hummels. Mbappe mengakui rasa sedihnya karena gagal membawa timnya ke final dan menyoroti kurangnya efisiensi dalam penyelesaian peluang. Hal ini menambah daftar kekecewaan bagi Mbappe yang belum berhasil membawa PSG meraih trofi Liga Champions. Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, telah memastikan bahwa Luis Enrique akan dipertahankan sebagai manajer, meskipun PSG gagal memenangkan Liga Champions musim ini. Meskipun PSG tersingkir dari Liga Champions setelah kekalahan tipis dari Borussia Dortmund, Al-Khelaifi menegaskan bahwa Enrique akan tetap di klub. Enrique masih memiliki kontrak hingga 2025, dan PSG ingin memperpanjang kontraknya karena dianggap akan memberikan stabilitas pasca kepergian Kylian Mbappe. Meskipun demikian, keputusan perpanjangan kontrak mungkin akan dibicarakan lebih lanjut pada musim panas ini. Meski gagal di Liga Champions, Enrique telah membawa PSG meraih trofi Ligue 1 musim 2023-24 dan memiliki kesempatan untuk menambah trofi dengan mengalahkan Lyon di final Coupe de France. Ansu Fati, lulusan Akademi Barcelona, masih menghadapi ketidakpastian terkait masa depannya setelah masa pinjamannya di Brighton Hove Albion hampir berakhir. Meskipun dianggap sebagai masa depan klub, cedera dan performa yang tidak konsisten membuatnya dipinjamkan. Barcelona tidak memiliki rencana untuk memasukkan kembali Fati ke skuad utama, lebih memilih untuk melepasnya secara permanen atau meminjamkannya lagi. Meski Fati berniat kembali dan membuktikan dirinya di bawah Xavi selama pramusim, klub memiliki pandangan yang berbeda dan menyebutkan kemungkinan peminjaman lagi, dengan Sevilla sebagai tujuan yang menguntungkan. Victor Osimhen dari Napoli mempertimbangkan untuk menolak Paris Saint-Germain dan beralih ke Liga Primer Inggris. Meskipun baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Napoli, presiden klub telah mengonfirmasi bahwa Osimhen akan pindah setelah musim berakhir. Menurut Gianluca Di Marzio, Osimhen lebih memilih untuk bermain di Liga Primer Inggris daripada kembali ke Ligue 1. Napoli telah membicarakan kesepakatan tukar tambah dengan Chelsea, yang melibatkan Romelu Lukaku dan satu pemain lainnya ditambah biaya transfer yang signifikan untuk mendapatkan Osimhen. Osimhen, yang sebelumnya bermain untuk Lille, tertarik dengan prospek bermain di Liga Inggris. Wasit Daniel Orsato terlihat emosional setelah laga PSG versus Borussia Dortmund, karena itu adalah pertandingan terakhirnya di Liga Champions sebelum pensiun. Setelah lebih dari satu dekade memimpin pertandingan-pertandingan besar, termasuk final Liga Champions 2020, Orsato mengambil keputusan terakhirnya di panggung Eropa. Air matanya mungkin mencerminkan perasaan campuran dari kebanggaan atas prestasi yang telah ia capai dan sedih karena meninggalkan sesuatu yang begitu penting dalam hidupnya. Ini juga menjadi pengingat akan komitmen yang diperlukan untuk menjadi seorang wasit profesional di level tertinggi dan peran penting yang mereka mainkan dalam dunia sepak bola. Dani Olmo, mantan pemain Akademi Barcelona yang saat ini bermain untuk RB Leipzig, tertarik untuk bergabung kembali dengan Barcelona. Meskipun Olmo meninggalkan Barcelona hampir satu dekade lalu, kecintaannya terhadap klub tetap utuh dan ia bermimpi untuk kembali ke klub kesayangannya. Namun, meskipun Barcelona juga tertarik padanya, kepindahan Olmo dianggap sebagai hal yang mustahil karena klausul pelepasan yang tinggi, 60 juta euro, dan gaji yang besar. Selain itu, Barcelona akan menghadapi persaingan dari klub-klub Liga Inggris yang juga menginginkannya. Marco Reus dipastikan akan meninggalkan Borussia Dortmund setelah kontraknya berakhir pada akhir musim 2023-24.
Samir Nasri yang berbicara pada Kanal Plus mengungkapkan bahwa Reus berpeluang untuk mencoba peruntungan karir di MLS setelah meninggalkan Dortmund. Reus telah lama mempertimbangkan kepindahannya ke MLS, tetapi cintanya kepada Dortmund membuatnya menunda keputusan tersebut. Namun, dengan kontraknya berakhir dan minimnya minat dari klub-klub Eropa, ini adalah saat yang tepat bagi Reus untuk mencoba peruntungannya di Amerika Serikat. Meskipun belum ada klub yang dikonfirmasi sebagai tujuan Reus di MLS, dia akan fokus membela Dortmund dalam sisa pertandingan musim ini, termasuk final Liga Champions pada 1 Juni 2024. Vinicius Junior menyatakan kebanggaannya atas pencapaian Real Madrid dalam melaju ke final Liga Champions setelah menang 2-1 atas Bayern Munchen. Dia merasa bangga memakai jersey Real Madrid dan bermain di Stadion Santiago Bernabeu. Vinicius mengatakan bahwa Real Madrid tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada diri mereka sendiri, dengan dukungan yang tak tergoyahkan dari para penggemar. Dia juga menekankan pentingnya kebersamaan tim dan kehormatan bagi dirinya bisa memainkan setiap pertandingan dengan jersey Real Madrid. Baginya, semua yang dia lakukan adalah untuk keluarga, para penggemar, dan untuk membuat sejarah bersama Real Madrid. Jamie Carragher, legenda Liverpool, memberikan penilaian bahwa Jamal Musiala lebih baik dari Jude Bellingham. Carragher memuji keterampilan unik Musiala dalam menggiring bola di area tengah lapangan, yang dianggapnya sulit ditemukan pada pemain lain. Meskipun Bellingham juga dianggap sebagai pemain fantastis, Carragher menyatakan preferensinya terhadap gaya permainan Musiala. Dia menambahkan perbandingan dengan menonton Maradona ketika masih kecil, membandingkan kemampuan Musiala dalam menggiring bola dengan keajaiban yang diperlihatkan oleh Maradona di lapangan. Meskipun keduanya adalah pemain sensasional, Carragher merasa lebih menikmati menonton Musiala bermain karena keterampilan khususnya dalam menggiring bola.